adik-adik, selamat hari Minggu. Sukacita semua? Coba kakak mau lihat dulu muka sukacitanya. Apakah ada yang murung hari ini? Wah, kita tentunya sukacita semua ya. Karena apa? Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab. Sudah dipersiapkan semua Alkitabnya adik-adik? Kakak harap saat ini adik-adik persiapkan semuanya, Alkitabnya, buku catatannya, alat tulisnya. Jadi ketika sekolah minggunya sudah mulai, adik-adik gak ada yang ke kamar dulu atau ke kamar mandi dulu. Sudah siap semua? Mari adik-adik kakak undang, kita berdoa bersama. Kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus, kita mau menyapa Tuhan Yesus melalui doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari malam sampai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap pribadi kami, hingga kami pun dapat berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengetahui maksud Tuhan dalam firman yang akan kami baca nanti, sehingga kami pun sama-sama belajar untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik buka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-1 sampai ke-11. Kakak ulang ya, 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-1 sampai ke-11. Dari judul perikop, penyakit Hizkia dan kesembuhannya. Sudah menemukannya semua? Kakak akan membacakannya ya. Penyakit Hizkia dan kesembuhannya. Pada masa itu, Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Lalu Nabi Yesaya, anak Amos, menjenguknya dan berkata kepadanya, "Beginilah Yahweh berfirman, berpesanlah kepada keluargamu, karena engkau akan mati, tidak akan hidup." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa kepada Yahweh dengan berkata, "Aku berdoa kepadamu, ya Yahweh, ingatlah bagaimana aku telah hidup di hadapanmu dalam kebenaran dan dengan hati yang saleh. Dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu." Lalu menangislah Hizkia dengan terseduh-seduh. Maka terjadilah, Yesaya belum keluar dari pelataran tengah, firman Yahweh datang kepadanya, yang mengatakan, "Berbaliklah dan kamu harus mengatakan kepada Hizkia, pemimpin umatku, beginilah Yahweh Elohim Daud leluhurmu berfirman, aku telah mendengar doamu dan aku telah melihat air matamu. Lihatlah, aku akan menyembuhkan engkau akan pergi ke bait Yahweh pada hari yang ketiga. Aku akan menambahkan umurmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan melindungi kota ini demi aku dan demi Daud hambaku." Kemudian Yesaya berkata, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan menaruhnya pada barah itu, maka dia pun sembuh. Dan Hizkia bertanya kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Yahweh akan menyembuhkan aku dan aku akan pergi ke bait Yahweh pada hari yang ketiga?"
Lalu Yesaya menjawab, "Ini akan menjadi tanda bagimu dari Yahweh, bahwa Yahweh akan melakukan sesuatu yang telah Dia katakan. Apakah bayang-bayang itu akan maju 10 tapak atau mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara mudah bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Dan Nabi Yesaya berseru kepada Yahweh, maka Dia membuat bayang-bayang itu mundur 10 tapak ke belakang melalui tapak-tapak bayang-bayang yang turun pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau menanyakan kepada adik-adik, adakah adik-adik yang sudah pernah mendengar cerita firman ini? Dari perikop yang telah kita baca ini, siapa tokoh Alkitab yang tadi kita baca adik-adik? Raja Hizkia. Apa sih yang terjadi? Iya, Raja Hizkianya sakit adik-adik dan sudah hampir mati. Dia sangat sedih sekali. Ketika Nabi Yesaya menjenguknya, Raja Hizkia berdoa adik-adik. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai meneteskan air mata. Itu menunjukkan dia sangat sungguh-sungguh berdoa memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mendengar doa Raja Hizkia. Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa Raja Hizkia akan ditambahkan umurnya berapa? 15 tahun lagi. Luar biasa ya adik-adik. Mujizat Tuhan. Baik banget ya Tuhan. Iya dong, kalau nggak baik Kakak Sinta nggak mungkin ada di sini. Nggak bisa mengajar adik-adik, dan adik-adik pun belum tentu bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik banget ya Tuhan Yesus. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa Raja Hizkia akan sembuh dan akan ditambahkan umurnya 15 tahun lagi, Raja Hizkia minta pembuktian adik-adik. Gimana bisa aku percaya aku akan sembuh? Gimana tolong buktiin, kata Raja Hizkia. Dengan cara apa? Dengan cara bayangan mataharinya mundur 10 tapak. Nah, yang biasanya bayangan matahari itu maju, kalau maju kan itu perkara mudah menurut Raja Hizkia. Ya mudah lah ya, kan maju, biasanya kan maju arah matahari. Nah, Raja Hizkia nggak mau tuh yang seperti itu, yang biasa-biasa aja. Raja Hizkia maunya coba dong kasih buktinya bahwa bayangan itu akan mundur 10 tapak. Apa yang terjadi adik-adik? Ya sangat mudah dong tentunya buat Tuhan ya. Apa sih yang gak bisa Tuhan lakukan? Dengan permintaan itu akhirnya dikabulkan oleh Tuhan adik-adik. Akhirnya bayangan itu mundur 10 tapak, dan setelah itu percayalah Raja Hizkia oleh firman yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dari sini kita mau belajar apa sih adik-adik? Dari cerita yang telah kita baca ini kita mau belajar satu. Ketika Raja Hizkia diberi kesempatan kedua saat dia sakit dan hampir mau mati, tapi dia diberikan kesempatan kedua adik-adik oleh Tuhan. Tapi karena kesempatan kedua yang telah diberikan Tuhan kepada Raja Hizkia, apa yang dia lakukan adik-adik? Raja Hizkia
dengan semena-mena melakukan aktivitasnya dalam kehidupannya? Enggak, adik-adik. Sepanjang hidupnya sampai di akhir hayatnya, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saat ini kita mau belajar, adik-adik, kakak maupun adik-adik, saat kita diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan, kita harus apa? Gunakan kesempatan itu, adik-adik. Gunakan dengan semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus tentunya ya. Yang kedua, oleh karena kita diberikan kesempatan, termasuk Raja Hizkia yang tadi sudah kita dengar, kita harus bersyukur, adik-adik. Karena kita telah diberikan kesempatan itu, kita jadinya harus bersyukur dan gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Contohnya, jika adik-adik diberikan tugas oleh guru-guru, padahal besok atau mungkin lusa nih tugasnya dikumpulkan, sedangkan hari ini adik-adik mungkin tugas yang lain sudah adik-adik kerjakan. Biasanya apa yang adik-adik lakukan? Apakah santai-santai dahulu, nanti saja dikerjain, bisalah, cincailah, masih ada hari esok? Enggak ya adik-adik. Selagi kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas kita harus gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Kita harus memaksimalkannya sebaik mungkin, adik-adik, dan berikan yang terbaik untuk diri kita dan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus tentunya ya. Kesempatan apa lagi? Contohnya, misalnya saat ini kita masih ada orang tua nih adik-adik, masih ada mama papa, masih ada kakak adik. Jadi harus digunakan kesempatan itu, menyayangi orang tua, menyayangi kakak adik. Gak boleh berantem. Kalau berantem gak boleh lama-lama. Siapa yang salah gak peduli. Aku kan kakak, masa aku harus minta maaf sih sama adekku? Aku kan adek, aku maunya kakak duluan yang minta maaf. Gak boleh seperti itu ya. Kalau kita tahu kita salah, kita harus minta maaf, gak boleh gengsi. Karena apa? Kita harus menyayangi sesama adik kakak, sesama satu keluarga. Kita harus saling sayang, harus saling mengasihi. Kesempatan apa lagi? Ayo, tadi kan kakak sudah kasih contoh mengerjakan tugas, menyayangi kakak adik dan anggota keluarga lainnya. Kesempatan untuk ke sekolah minggu adik-adik. Walaupun saat ini kita sekolah minggunya sedang online, tidak dapat bertatap muka, tapi kita sudah dikasih teknologi yang canggih nih. Ada handphone, ada yang sekolah minggunya mungkin melalui TV atau netbook atau laptop atau sebagainya. Gunakan teknologi itu untuk tetap sekolah minggu. Jangan karena lewat handphone, karena lewat laptop kita jadi males ke sekolah minggunya. Nanti adik-adik nggak tahu nih firman Tuhannya tentang apa. Adik-adik nggak tahu nih yang mau kita lakuin tentang kebenaran firman Tuhannya tentang apa. Kan mau jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, jadi harus rajin ke sekolah minggunya, harus rajin juga berdoa. Karena apa adik-adik? Dengan berdoa itu cara kita untuk bersyukur sama Tuhan. Dengan berdoa kita bisa mengucap syukur sama Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa
Kalau misalnya berdoa, jangan minta terus, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Tapi adik-adik lupa bersyukur, lupa mengucapkan terima kasih. Jadi apa? Saat kita berdoa, yang pertama kita ucapkan itu apa? Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah disertai dari malam sampai pagi, sehingga kita bisa, contohnya bisa ke sekolah minggu, bisa bangun lebih cepat, bisa ke sekolah, tidak telat Google Meet-nya, tidak telat mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi dengan berdoa kita bisa mengucap syukur atas apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ingat apa adik-adik? 2 pesan dari minggu ini. 1, kita harus menggunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan dengan semaksimal mungkin. Kerjakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Hormat dan sayangi sesama anggota keluarga. Ketiga, kesempatan yang adik-adik terima untuk ke sekolah minggu tentunya, dan kesempatan yang lain-lainnya yang adik-adik terima dari Tuhan. Yang kedua apa? Setelah kesempatan itu sudah kita terima, jangan lupa apa? Bersyukur atas semua yang sudah Tuhan Yesus kasih sama kita. Nah, khusus minggu ini kakak mau memberikan tugas kepada adik-adik. Tugasnya apa sih Kak Sinta? Tugasnya adik-adik membuat daftar atau list berbagai macam kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik. Nanti adik-adik catat, bisa ditulis tangan ataupun adik-adik ketik ya. Nanti kumpulkan dan kirimkan ke nomor Kakak Sinta. Jangan lupa ya. Kakak ulang, daftar atau list kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik selama adik-adik hidup sampai saat ini. Misal tadi kan kakak sudah kasih contoh ya. Tadi apa yo? Yang pertama, kesempatan mengerjakan tugas. Gunakan sebaik-baik mungkin. Jadi saat dikumpulkan tidak telat ataupun lupa untuk mengerjakannya ya. Atau bisa juga kesempatan menyayangi sesama anggota keluarga. Selagi masih ada orang tua, masih ada kakak adik, adik-adik harus menggunakan kesempatan itu dengan cara apa? Menyayangi dan mengasihi ya. Yang ketiga contohnya, misalnya untuk ke sekolah minggu, karena kita ke sekolah minggunya lewat layar atau online, tetapi tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa ke sekolah minggu ya. Kan sudah ada teknologi canggih yang namanya handphone. Sudah ada apalagi TV. Ada laptop atau notebook. Itu semua bisa kita gunakan, bisa kita fungsikan untuk kita datang ke sekolah minggu. Jadi nggak ada alasan kakak malas. Nah, yang malas ini nih harus kita kurangi adik-adik. Itu contohnya ya. Nanti adik-adik bisa daftarkan atau list segala macam kesempatan yang sudah adik-adik terima yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, daftar atau list-list itu nanti adik buatkan atau adik-adik ketikkan, nanti bisa kirim ke nomor Kakak Sinta ya. Jangan lupa, dan tugas ini dikumpulkan sebelum minggu depan. Oke, paling telat minggu depan deh kakak kasih waktu. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Ingat apa pesannya?
Gunakan kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, dan jangan lupa apa? Bersyukur atas kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Ingat pesannya tadi apa adik-adik? Yang pertama, gunakan kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita dengan sebaik-baik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, saat kita sudah diberikan kesempatan, jangan lupa apa? Bersyukur. Bersyukur sudah diberikan kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan yang terakhir, jangan lupa kerjakan tugasnya ya adik-adik. Sebelum kita menutupi ibadah kita, mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang boleh kami dengar pada minggu hari ini. Kami mau belajar dari Raja Hizkia yang mau percaya sama Tuhan, yang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan, yang mau menggunakan kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dengan semaksimal mungkin, dengan memberikan hidupnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu bersyukur dan bersyukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kepintaran sehingga kami bisa belajar dengan sebaik mungkin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah kami sehingga cita-cita yang kami inginkan dapat kami gapai di suatu kelak nanti Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk keluarga yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada setiap pribadi kami. Biarlah Tuhan Yesus jaga dan berkati keluarga kami. Biarlah keluarga kami dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus saja dan menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Tuhan Yesus juga berkati sekolah minggu kami, berkati kakak-kakak yang melayani kami. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupannya. Berkati juga kami sebagai anak sekolah minggu. Biarlah kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus juga berkati gereja kami. Biarlah Tuhan dalam masa pembangunannya Engkau memberkati setiap orang yang terlibat dalam proses pembangunan dan perizinan ini Bapa. Biarlah dengan waktu Tuhan Yesus saja apa yang kami cita-citakan, gereja yang dapat berdiri tegak, dapat kami terima Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang lemah tubuh. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati obat-obatan yang ia makan, memberkati setiap siapapun yang merawat dan menanganinya, baik suster, dokter, maupun keluarga yang menjaga. Kiranya Engkau memberkati sehingga teman-teman kami, saudara kami dapat segera dengan sembuh dan mempunyai kekuatan untuk dapat beraktivitas kembali Bapa, kami juga ingin berdoa untuk setiap orang yang mungkin kami kenal ataupun tidak kenal yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjaga, menemani, merawatnya agar virus yang terpapar dalam tubuhnya dapat segera hilang dan ia pun dapat beraktivitas sesuai sedia kala Bapa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam penanganan COVID ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus menjaganya, memberkatinya agar ia pun dapat memerangi virus itu Tuhan dan menjaga setiap kami pun rakyatnya Tuhan. Tuhan Yesus,
berkati setiap tokoh pemerintahan yang ada, baik yang terendah sampai yang teratas, baik dari RT sampai ke Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, apapun setiap keputusan yang diambil, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus saja, dan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Tuhan, sekolah minggu ini sudah selesai, biarlah tidak hanya selesai begitu saja, namun firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai bertemu di minggu depan adik-adik. Sampai jumpa.